warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TBA akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami buat dengan berjudul Turing Mesin. Sebelum kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, maka kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Dengan saya, Fiera Jenia dari kelas 3A. Saya Nazwa Dwita Divani. Saya Dinda Puspa Partiwi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Turing mesin. Baik, yang pertama Pengertian akan dasar dijelaskan Turing oleh mesin Dinda. adalah Kepada Dinda, Turing mesin adalah model matematika komputasi yang dapat meniru logika dari algoritma dengan cara yang sederhana namun kuat. Pengertian dasar Turing mesin Turing ini bukanlah mesin fisik yang dapat kita lihat atau sentuh, melainkan sebuah model teoritis atau abstraksi matematis yang diciptakan oleh memformalkan konsep algoritma dan komputatis. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan definisi yang tepat dan universal tentang apa yang dapat dihitung dan apa yang tidak dapat dihitung. Sejarah Turing mesin. Pada tahun 1936, Alan Turing mengusulkan sebuah komputer model matematis yang sederhana, yaitu disebut dengan mesin Turing. Mesin ini dilengkapi dengan pita yang dapat digunakan sebagai membaca dan menulis simbol, serta dapat juga digunakan sebagai memori penyimpanan. Dengan keberhasilannya dalam memecahkan kode mesin Enigma, menunjukkan kebenarannya dengan mesin penyandi tersulit oleh sekutu pada Perang Dunia II. Atas perintah Admiral Karl Donitz, mesin Turing ini pada Mei 1941 dibuat untuk membuat komputer dapat memecahkan enkripsi M4 dan menyadap pesan. Meskipun hampir semua pesan M4 dapat dipecahkan di pertengahan 1943, pada tahun 1970 masyarakat umum mengetahui jika sekutu dapat memecahkan pesan Enigma. Mesin Turing mempunyai kemampuan yang bisa mencerminkan karakter komputer general purpose. Alan Turing lebih dikenal karena tes Turingnya, yang menentukan apakah mesin dapat dikategorikan sebagai mesin atau manusia. Cara kerja mesin Turing mesin. Mesin Turing bekerja dengan memanipulasi simbol pada sebuah pita tak hingga berdasarkan serangkaian aturan yang disebut fungsi transisi. Proses ini dapat dianalogikan dengan seseorang yang mengerjakan soal matematika di atas kerja yang sangat panjang atau pita dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan. Langkah-langkah kerja Turing mesin. Yang pertama ada inisialisasi atau permulaan. Inisialisasi atau permulaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, mesin dimulai dengan keadaan awal atau biasanya dilambangkan dengan key 0. Yang kedua, input atau data yang akan diproses ditulis pada pita. Bagian pita yang kosong diisi dengan simbol kosong atau biasanya B atau strip. Yang ketiga, kepala baca atau tulis diposisikan pada sel pertama pita atau biasanya sel paling kiri yang berisi input. Yang kedua ada pembaca simbol, yaitu kepala baca atau tulis membaca simbol yang ada pada sel pita saat ini. Yang ketiga, penerapan fungsi transisi. Berdasarkan keadaan saat ini dan simbol yang dibaca, mesin menerapkan fungsi transisi. Fungsi transisi menentukan 3 hal. Yang pertama, keadaan berikutnya atau keadaan mesin setelah langkah ini. Yang kedua, simbol yang akan ditulis di sel pita pada saat ini atau menggantikan simbol yang dibaca sebelumnya. Yang ketiga, arah pergerakan kepala baca atau tulis atau ke kiri L atau ke kanan R satu sel. Penerapan fungsi transisi, yaitu fungsi transisi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi transisi atau keadaan saat ini, simbol yang dibaca sama dengan keadaan berikutnya, simbol yang ditulis atau arah gerakan. Contohnya, fungsi transisi Q1, 0 sama dengan Q2, 1, R. Artinya, jika mesin berada dalam keadaan Q1 dan membaca simbol 0, maka mesin perpindahan keadaan ke Q2. Simbol 0 pada pita diganti dengan simbol 1. Kepala baca atau tulis bergerak 1 sel ke kanan. Perulangan, yaitu langkah 2 dan 3 diulang terus-menerus.
Mesin membaca simbol, menerapkan fungsi transisi, dan bergerak di sepanjang pita. Yang keenam, penghentian atau halting, yaitu proses komputasi berakhir ketika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi. Mesin mencapai keadaan berhenti atau halting state yang telah ditentukan. Tidak ada fungsi transisi yang cocok untuk kombinasi keadaan saat ini dan simbol yang dibaca mesin macet-macet. Ketika mesin berhenti, isi pita dapat dianggap sebagai output dari komputasi. Berikut gambar cara mesin Turing mesin. Yang pertama ada tab. Tab atau pita ini tempat diletaknya input yang berupa kata atau untai. Yang segitiga ini head, yaitu membaca dan menulis sel pita mesin Turing, bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Lalu ada finite state control atau FSC, yaitu otak dari TM, diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah penerapan mesin Turing. Yang pertama, dasar teori komputasi. Menentukan batas komputasi. Mesin Turing membantu kita untuk memahami batas-batas apa yang dapat dihitung oleh mesin. Konsep Turing computable mendefinisikan masalah yang dapat diselesaikan oleh algoritma. Jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan oleh mesin Turing, maka masalah tersebut dianggap uncomputable. Contoh masalah uncomputable adalah halting problem atau masalah pemberhentian, yaitu masalah untuk menentukan apakah suatu program akan berhenti atau berjalan selamanya. Kemudian selanjutnya itu adalah kompleksitas algoritma, di mana mesin Turing digunakan untuk menganalisis kompleksitas waktu dan ruang dari algoritma. Dengan memodelkan algoritma sebagai mesin Turing, kita dapat mengukur berapa banyak langkah dan memori yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua itu teori bahasa formal dan otomata. Yang pertama, pengenalan bahasa. Mesin Turing berperan sebagai pengenal bahasa formal, terutama untuk bahasa yang lebih kompleks seperti recursively enumerable language. Mesin Turing dapat dirancang untuk menerima atau menolak string input berdasarkan aturan tata bahasa tertentu. Kemudian selanjutnya itu desain compiler. Konsep mesin Turing mendasari desain compiler dan interpreter bahasa pemrograman. Compiler menerjemahkan kode sumber ke dalam bahasa mesin, dan proses ini melibatkan analisis sintaks dan sistematik yang dapat dimodelkan dengan mesin Turing. Yang ketiga itu adalah kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama, model komputasi kognitif. Beberapa peneliti menggunakan konsep mesin Turing untuk memodelkan proses kognitif manusia, seperti memproses bahasa alami dan pemecahan masalah. Meskipun otak manusia jauh lebih kompleks daripada mesin Turing, konsep ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana informasi diproses dan dimanipulasi. Kemudian selanjutnya ada analisis data dan pencarian pola. Mesin Turing dapat digunakan untuk memodelkan algoritma pencarian pola dalam data. Misalnya dalam analisis teks, mesin Turing dapat dirancang untuk mencari kata atau frasa tertentu dalam teks. Yang keempat, pada bidang lainnya, seperti di bioinformatika. Dalam bioinformatika, mesin Turing dapat digunakan untuk memodelkan proses biologis, seperti replikasi DNA dan sintesis protein. Kemudian, fisika komputasi. Mesin Turing juga digunakan dalam fisika komputasi untuk mensimulasikan sistem fisik. Keunggulan Turing mesin. Yang pertama, formalitas konsep algoritma. Dengan mesin Turing, kita memiliki definisi matematis yang rigorus, yaitu sebuah algoritma adalah sesuatu yang dapat diimplementasikan pada mesin Turing. Yang kedua, model komputasi universal. Dapat menimulasikan mesin komputasi lain apapun. Yang ketiga, menentukan batas komputasi. Mesin Turing membantu kita memahami batas-batas apa yang dapat dihitung atau komputabel dan apa yang tidak. Yang keempat, sederhana dan mudah dipahami. Meskipun konsep mesin Turing memiliki implikasi yang mendalam, komponen-komponennya relatif sederhana, pita, kepala baca atau tulis, dan kontrol hingga. Yang kelima, mendasari arsitektur komputer modern.
Konsep mesin Turing memberikan dasar teoritis bagi arsitektur komputer modern. Perbatasan Turing mesin. Satu, model teoritis bukan implementasi fisik. Meskipun ada upaya untuk mengimplementasikan mesin Turing secara fisik, implementasi tersebut lebih bersifat demonstrasi konsep daripada aplikasi praktis. Yang kedua, lambat dalam beberapa kasus. Mesin Turing meskipun sangat lambat dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu dibandingkan dengan algoritma atau arsitektur komputasi yang lebih modern. Hal ini karena mesin Turing bekerja dengan memanipulasi simbol satu persatu secara berurutan. Yang ketiga, tidak memodelkan paralelisme. Mesin Turing standar bersifat sekuensial, artinya ia melakukan operasi satu persatu. Ia tidak secara langsung memodelkan paralelisme di mana beberapa operasi dapat dilakukan secara bersamaan. Yang keempat, abstrak tingkat rendah. Mesin Turing bekerja pada tingkat abstrak yang sangat rendah, memanipulasi simbol individual pada pita. Ini membuatnya sulit untuk digunakan secara langsung untuk memodelkan masalah yang kompleks dan berorientasi objek. Yang kelima, tidak memperhitungkan interaksi dengan lingkungan. Mesin Turing standar tidak secara eksplisit memodelkan interaksi dengan lingkungan eksternal. Ia beroperasi secara independen dari dunia luar. Cukup sekian hanya yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.